Hai, hai. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan nama saya Herman Najal, biasa disapa Boas. Saya dari kampus Universitas Dianapura. Uh, NIM saya 21121101022. Untuk kali ini saya akan menjelaskan basis data, di mana materi basis data ini sangat penting buat teman-teman yang jurusan informatika nantinya, yaitu materi pengantar basis data ini. Pertemuan pertama kita belajar tentang tujuan introduksional khusus. Nah, tujuan introduksional khusus ini mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan antara file tradisional dan file manajemen basis data. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah mahasiswa harus dapat menjelaskan konsep basis data, istilah yang termasuk di dalamnya. Sedangkan yang ketiga adalah mahasiswa dapat menjelaskan keuntungan dan kerugian apabila menggunakan file manajemen basis data tersebut. Sedangkan yang keempat itu mahasiswa menyebutkan para pengguna basis data itu masing-masing. Itu adalah pertemuan pertama. Keempat ini dosen kami menjelaskan tentang model data relasional. Nah, relasional ini juga mempunyai model data, yaitu kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data hubungan antara data-data perbatasan data dalam suatu organisasi. Pada model data relasional, basis data disebar atau dipilihlah ke dalam berbagai tabel dua dimensi, baris, record, dan kolom file. Nah, di sini juga kami belajar tentang terminologi model relasional. Nah, relasional ini dapat terdiri dari kolom dan baris. Relasi juga menunjukkan adanya hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Oke teman-teman, pertemuan berikutnya berarti itu pertemuan yang kedua, itu kita belajar tentang lingkungan basis data. Nah, lingkungan basis data ini di situ ada tujuannya, yaitu tujuannya adalah tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenal data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana dan disimpan dimanipulasikan oleh. Karena itu, titik awal untuk perencanaan sebuah basis data harus abstrak. Nah, deskripsi umum kebutuhan informasi suatu organisasi harus digambarkan di dalam basis data tersebut. Lebih jauh lagi, jika sebuah basis data merupakan suatu sumber yang bisa digunakan bersama, maka setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda-beda terhadap data di dalam basis data tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan ini, artis komersial basis data yang banyak digunakan telah tersedia saat dan telah mengalami perluasan, yaitu arsitek ASIS. Sekarang sampai di pertemuan kelima, di mana pertemuan kelima ini dosen kami mengajarkan bagaimana membuat indeks dari tabel MAS atau berdasarkan NBM, dan dengan indeks tersebut ONMS, IS, dan indeks NPM. Mungkin itu yang saya mengerti dalam pertemuan kelima. Memang dosen kami banyak menjelaskan, namun saya tidak terlalu memahami tentang materi kelima.